Sulawesi. Welcome to Sulawesi. Hai. Dadah. Gila, dia punya angkot berhenti mendadak punya boy. Sebelum kami ke Sulawesi, kami di Kalimantan tuh sering dapat info katanya Sulawesi hati-hati ya, bahaya ya, kriminal tinggi. Kami sudah ke 3 toko berbeda, kita beli bensin, kita beli makanan, kita bahkan beli bakso. Kita ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya dan semua ngomong hal yang sama. Dek, hati-hati kalau malam, matilah saya bilang. Bahkan tempat bakso yang kami makan tadi, baru makan, itu kita nggak dikonsumsi karena itu bakso biasa kan. HP-nya baru saja hilang dia bilang. Saya bilang hilang 5 tuh hilang di sini dia bilang. Pokoknya mas kalau ke Makassar itu malam-malam hati-hati mas dia bilang. Masih banyak busur dia bilang. Saya ke Polsek, saya nanya apakah benar, jawabannya adalah iya. Masih lumayan banyak. Jadi Di malam hari. waspada ya di malam hari, terutama di atas jam 10 malam. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Akhirnya, setelah menghabiskan waktu selama 8 bulan, kita telah menyelesaikan 5 provinsi di Kalimantan. Banyak hal yang kita lalui di Kalimantan. Semua kenangan yang luar biasa dan tidak akan terlupakan. Sungguh, Kalimantan merupakan pulau yang penuh keajaiban dan misterius. Serta keramahan penduduknya benar-benar membuat kami rindu. Akan tetapi, perjalanan kami masih harus terus berlanjut. Dan hari ini adalah petualangan kita menuju babak baru, yaitu Sulawesi. Jadi kita baru mau keluar dari pelabuhan, dia dipanggil, disuruh mundur dulu karena kita harus lapor untuk motornya. Kita harus jalan sih untuk Bambang. Cuman motor kita nggak harus jalannya karena kita nggak tahu perlu kan. Coba dulu yuk, turun. Udah bro, apa itu bro? Hah? Udah. Apanya? Stempel. Stempel, belum masuk. Enggak, maju aja. Nanti di luar bisa kasih sini nih. Oh ini? Iya. Macet. Iya. Oh iya. Maju jalan. Kami tunggu di luar ya? Iya, tunggu di luar aja. Mendung guys. Mendung kita apa aja? Mas, gimana keluarnya ya? Kapal. Setelah keluar dari dermaga penyeberangan, Bambang dicek dulu untuk kelengkapan surat kendaraannya ya. Selamat pagi. Oh, SNK doang ya? Mobil camper van seperti ini, paling penting adalah gear-nya wajib aktif. Oke, ini SIM-nya. Monggo. Oke, Bapak lanjut, makasih. Siap, Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Oke. Punang. Oke, kita sampai di Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun. Dan ya kita tegang, nggak bisa ngomong apapun saya, karena lagi bingung dengan segala kejadian yang menghampiri. Oke. Kita sudah memasuki pertama kali ke Jalan Pare-Pare. Secara luas jalan sih cukup oke lah ya, nggak sempit-sempit banget, tapi nggak luas-luas banget juga. Lalu nggak datar banget, tapi ada tanjakan kan. Lalu ada beberapa ruas jalan, ini terutama kita lewati Jalan Ayani yang banyak lubangnya, yang bikin truk tuh sampai dung gitu. Sekarang kita mau mencari polsek di sekitar kota ini dulu sebelum gelap. Rencananya kita mau stay 1 malam di sini. Kita nggak bisa masuk soalnya tinggi banget. Jadi Bambang kemungkinan nggak bisa masuk dan kita cari polsek lain. Ternyata polsek tadi agak susah masuk dan parkirannya cukup terbatas. Jadi kita mencari polsek lain dulu ya. Oh iya, sekedar info ya boy, bahwa kota Pare-Pare ini adalah kota kelahiran presiden ketiga kita,
yaitu Bapak Habibie. Dan uniknya lagi, di sini sampai ada loh monumen cinta sejati Habibie dan Ainun. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya kita telah sampai di Polsek Sidrap namanya. Dan terlihat polsek ini cukup luas, jadi akan cocok untuk Bambang malam ini. Dan hai, jadi kita udah sampai di Polsek Sidrap namanya. Ini bukan daerah Parepare lagi. Kita kesini kenapa? Karena satu-satunya yang parkiran cukup luas. Di Parepare kita ada 3 polsek, cuman tuh parkirannya cukup terbatas. Bambang tidak cocok di sana. Jadi ya kita pilih agak jauh. Dan kita udah izin sama pihak polsek. Kayak biasa ya, kita kasih rekam polsek kita atau polsek karena memang kita pernah dilarang. Jadi untungnya ya teman-teman polsek yang di daerah situ ini ramah-ramah semua. Jadi kita diperbolehkan untuk menginap di sini. Dan kita juga dapat akses untuk WC-nya 24 jam aman. Dan kayak biasa ya, kita kasih lihat Bambang ke teman-teman polsek dan semuanya sangat menyukai Bambang. Bambang tuh memang lovable banget. Dan sebelum kita jalan kayak biasa, kita mau turun Ucok dulu. Selamat datang di Sulawesi. Welcome to Sulawesi. Akhirnya Ucok berhasil diturunkan dan kita siap untuk eksplor sedikit di daerah Kabupaten Sidrap ini. Terlihat jalan di sini cukup padat ya. Dan ini merupakan salah satu jalur utama kontainer dan truk-truk besar. Dan cuacanya cerah serta lumayan panas. Terlihat juga ya, jalannya tidak begitu mulus. Mungkin karena sering dilalui oleh kendaraan kelas berat. Ternyata jam segini baru nampak macetnya, boy. Ini jalur yang kita lewati tadi pagi, nggak macet kan? Nah, ini aslinya, boy. Ini tuh adalah jalur poros utama. Untungnya, jalan di sini masih dikelilingi dengan pemandangan hijau, jadi cukup menyenangkan. Dan di sini juga banyak truk gede-gede. Ya, truknya besar banget, gila. Truk, kontainer, tangki, semuanya ada. Gila, dia punya angkot berhenti mendadak punya, boy. Dari Jakarta ya. Masalahnya tuh dia berhenti tuh di tengah-tengah lintas cepat. Gila boy, seram benar. Untungnya Ucok selalu kita servis, jadi untuk segala rem aman selalu. Naik motor di sini membuat adrenalin naik karena suara klakson dan decitan mobil besar membuat jantung deg-degan. Belum lagi truk yang kadang-kadang saling menyelip. Karena macet banget, akhirnya kita menepi dulu ya boy. Ternyata suhu di sini mencapai 38 derajat. Kami merekam dengan kamera saja hingga overheat. Jadi kata Pak polisinya, ini adalah hal rutin tiap hari memang kayak gini jalan. Aku bayangkan gimana kalau Bambang nanti ikut aja. Hai. Dadah. Wah, sepertinya kakak-kakak tadi itu Bader Boy. Senang banget bisa ketemu Bader Boy di setiap provinsi ini. Itulah keramahan wanita-wanita Sulawesi Selatan. Hai adik-adik. Gila Bader Boy. Karena cuacanya benar-benar panas, tidak ngotak. Jadi kami kembali ke Bambang dulu ya boy. Hai, kita kembali ke Bambang ya, bersama Diana di sana. Jadi kenapa kita nggak terobek jalan? Karena panasnya luar biasa. Di hari ini kita explore dari tadi itu naik motoran kemana-mana. Panasnya 34 derajat Celcius. Ini suhunya tuh sama kayak kami pas di awal-awal di Sumbawa, boy. Panasnya gila. Lagi kebetulan kali ya. Dan kebetulan kita nih sebenarnya ini nggak tahu lah ya. Sebelum kami ke Sulawesi, kami di Kalimantan tuh sering dapat info katanya Sulawesi hati-hati ya, bahaya ya, kriminal tinggi.
Kami udah terbiasa dengan kalimat gitu. Ya bagi kami ya itu kan kata orang Kalimantan. Pasti kan orang lokal lebih terpercaya. Kami nyebrang sampai Pare-Pare ya, sampai ke sini juga. Kami sudah ke 3 toko berbeda. Kita beli bensin, kita beli makanan, kita bahkan beli bakso. Kita ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya dan semua ngomong hal yang sama. Dek, hati-hati kalau malam, matilah saya bilang. Bahkan tempat bakso yang kami makan tadi, baru makan, itu kita nggak record sih karena itu bakso biasa kan. HP-nya baru saja hilang, dia bilang. Saya bilang hilang 5 tuh hilang di sini, dia bilang. Pokoknya mas kalau ke Makassar itu malam-malam hati-hati mas, dia bilang. Masih banyak busur, dia bilang. Saya ke Polsek, saya nanya apakah benar, jawabannya adalah iya. Masih lumayan banyak. Jadi Busurnya di malam hari. waspada ya di malam hari, terutama di atas jam 10 1 malam. atau jam 1. Ya, itu di atas jam 10 malam nggak usah kemana-mana katanya, itu berbahaya. So ya kesan pertama Sulawesi luar biasa. Hektik banget. Jadi kita nggak nakut-nakutin ya, karena kami cuma menceritakan apa yang kami dapatkan dari lapangan. Kami tanya orang, beberapa sampel ngomong itu ya kita ceritakan kepada itu. Tapi semoga aja nggak kayak gitu ya, semoga aja tuh ya cuma rumor saja. Buat Bada Boy, kalau ada kalian yang orang Makassar, Sulawesi, boleh dong terus kolom komentar apakah benar gitu loh. Kenapa kita orang luar nih datang itu dapat isu gitu terus gitu. So kita nggak bisa bereksplor ya karena panas banget ya, sangat-sangat tidak kondusif. Lalu ini jalur utamanya nih, di depan kita nih, ini jalur utama. Dari tadi nih saya kan udah record beberapa hal nih di jalan, hal-hal menarik. Tidak bisa record. Mengapa demikian? Karena kita mau ngomong bentar, ngeong. Ngomong bentar, ngeong. Jadi itu suaranya nggak bisa dihilangkan. Kalau walaupun kita ingin pakai video pun susah dihilangkan. Jadi tidak kondusif. Kami cari tempat yang lebih kondusif lagi dengan tujuan agar bisa dapat audio bagus buat Bada Boy sekalian ya. So sekarang kita mau rehat dulu di Bambang, kesayangan kita. Mantap Beb. Riana ada lemas. Di malam hari kita banyak menemukan penjual apang pela ya. Di sepanjang jalan ini semua jualan apang. Nih sepanjang jalan semuanya apang. Daunnya, iya. Oh, hangat-hangat, mantap. Apang pela. Oke, Rp100.000. Setelah singgah membeli apang pela, selanjutnya kita kembali ke Bambang dan kita mau istirahat dulu ya, Boy. Di pagi yang cerah ini, kita sudah pamit dengan anggota Polsek Sidrap dan selanjutnya kita akan melanjutkan petualangan kita menuju ke ibu kota Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar. Cici Riana bantu pantau dari luar ya, agar Bambang bisa keluar dengan aman dan jangan sampai kita putuskan kabel dari sini. Dan hai, sekarang kita udah bergerak dari Sidrap menuju ke Makassar. Mengapa mendadak? Karena setelah kita konsultasi, ternyata rute terbaik itu adalah memang semua start dari Makassar. Kebetulan aja kemarin kan kami nyampe ke Pare-Pare dulu. Jadi setelah kita konsultasi dengan Bada Boy yang sudah keliling Sulawesi, memang beliau bilang kok mending startnya semua di Makassar. Nanti aku mau ekspor satu semua yang lain ya. Jadi sekarang kita akan bergerak. Tadi kita bergerak di jam 1.30. Kemungkinan sih kalau di Google Map sekitar 3,5 jam sampai 4 jam akan tiba di Makassar. Kalau Bambang sih estimasi 5-6 jam baru sampai. Jadi kalau kemudian ke depan kondisi jalan situ bagus banget. Kenapa? Jalan poros dari Pare-Pare hingga Makassar itu dia punya 2 jalur yang besar. Jadi kiri ya kiri, kanan ini menarik banget sih. Semoga kayak gini saya Makassar ya. Dan jalannya mulus banget. Terlihat jalan di sini kendaraannya lebih sepi dan jalannya juga lebih mulus. Kita singgah dulu di tepi jalan Pare-Pare di bengkelnya Kak Ispan. Kita lagi minta bantuan untuk menambahkan angin. Jadi normalnya untuk Bambang mobil muatan Grand Max itu depannya 35 PSI, belakangnya itu 85. Memang kontroversial soal tekanan ban ya, tapi sementara itu dipakai itu cukup nyaman. Biasa kalau mobil Grand Max bang muatan gua ton tekanan segini ya juga ya. 35 ya. Biasa 40. Kata makanya itu bantu biasa ada pecah mobil remet itu banyak yang pecah peleknya karena dia muatannya berat, banyak juga kepek banyak keras juga. Oh alah. Jadi dia lari ke pelek tuh. Walau. Karena perjalanan kita masih cukup panjang, maka kita juga sekalian mengganti air radiator kita untuk memastikan perjalanan kita selalu aman dan nyaman sampai ke tujuan. Ini dia gerbang yang menandakan bahwa kita akan keluar dari wilayah Pare-Pare.
Perjalanan dari Parepare menuju ke Makassar membutuhkan waktu kurang lebih 3,5 jam ya boy, kalau kita lihat dari Google Maps. Terlihat pemandangan jalan di sini sungguh menyenangkan. Di sebelah kanan kita ditemani dengan laut biru berkilauan, dan di sebelah kiri kita dihibur dengan bukit hijau yang mempesona. Terlihat di samping kita ada pusat kuliner Kelurahan Malawa yang sepertinya ini merupakan pasar ya, dan bentuknya itu seperti stand-stand yang ada nomor-nomornya gitu. Ternyata Sulawesi masih kaya akan keanekaragaman hayati yang bisa dinikmati di sepanjang jalan ya boy. Asli indah banget. Nah, sebelum meninggalkan Parepare, kita wajib cobain dulu kuliner khas dari Sidrap di tempat yang bernama Bebek Gazebo. Dan akhirnya pesan kita udah datang ya, yaitu adalah bebek paleko ya. Ini adalah makanan khas Sidrap. Itu daerah dekat Parepare punya beda. Iya. Nah, bebek paleko ini sebenarnya kalau dari tampilan ya, dia tuh udah dipotong-potong cang-cang gitu, jadi betul udah kayak bebek. Dan sudah include dengan tulang-tulangnya. Pas kami nanya, ternyata tuh awal mulanya adalah dia tuh dimasak unik karena menggunakan wajan dari tanah liat. Dan sekarang tanpa basa-basi kayak coba macam mana rasa bebek paleko ya. Aku makan enak, pedes. Terus dia ada asam-asam gitu. Dan dia banyak tulang. Ya. Dia Asam kan? pedas, gurih banget, wanginya mantap, Rempah-rempahnya itu sih rempahnya bagus banget. Aku nggak tahu ya, kayak ini campuran banyak, dia kunyit, lengkuas tuh baik banget, serai mungkin juga banyak. Rasa daging sih daging empuk, cuma karena banyak tulang, jadi makannya jadi agak hati-hati ya. Dia sudah include juga dengan limau, jadi kalau bisa dicampur itu. Oh, Mbak, sorry bebek. Harga per porsi itu Rp37.000. Sudah dapat sup juga, dan dapat es teh yang sangat gede ukurannya. Supnya enak nih. Ini kayak tipe-tipe sup bening, kuah bening. Ya, bebek paleko itu kesan pertama langsung makan pedas. Dan langsung terasa asemnya, lucu kan? Dia tuh pedas plus asem. Semua potongan dagingnya pasti ada tulang. Jadi nggak ada daging tok, pasti tulangnya ada ikut. dia harus makan di pelan-pelan. Ya. Paleko, unik banget. Ini makannya nggak bisa estetik nih, harus pakai tangan. Tulangnya banyak. Iya. Setelah selesai makan, kita pun melanjutkan perjalanan kita menuju ke kota Makassar. Perjalanan masih panjang menuju ke kota Makassar. Jadi kita enjoy-enjoy aja sambil menikmati perjalanan dengan cara kami melepas kebosanan seperti ini sehingga bisa tetap menjaga semangat di perjalanan. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan badan kami rasanya pegal banget. Jadi kita singgah sebentar dulu ya. Setelah menyetir kurang lebih sekitar berapa jam ini nyetir, Beb? 2 jaman. 2 jaman sampai 3 jam. Kita capek, pingin Rena sakit. Rena mau kencing. Pingin kumpul patah dah. Aku kelelahan.
Ya tadi aku mau pipis dia nggak bolehkan aku ke WC. Iya, capek aku mau berhenti. So, kita berhenti tahu Sumedang dulu, let's go. Kita membeli beberapa gorengan. Toko tahu Sumedangnya tau nggak apa? Kue-kuenya lucu loh. Ini apa? Taripang. Ini nggak ada nama. Ini cireng. Tahu pedas. Oke lah. Iya, Beb. Temenin aku ke WC. Oh ya, kita mau ke WC dulu. Sekarang kita mau cuci muka dulu ya boy, agar lebih fresh. Karena yang paling berbahaya dalam perjalanan adalah menyetir sambil mengantuk. Itu bisa disebut dengan micro sleep. Jadi ya cuci muka dulu ya. Setelah selesai mencuci muka dan rehat sejenak, sekarang kita bersiap menuju ke kota Makassar yang membutuhkan waktu tempuh masih cukup lama. Sunsetnya gila boy. Tidak terasa ya boy, sudah sore dan sambil menikmati sunset yang sungguh menenangkan dan indah banget di sini. Dan setelah kita tiba di Makassar dengan selamat, kita sudah tiba di ini kantor ya, kantor alat berat. Nah, adalah PT Daya Sakti yang ada di Makassar. Jadi kita numpang parkir sini karena kita bertemu dengan Bade Boy yang sudah dengan baik banget ya mau kasih kita untuk parkir di kantor kalau mau. Dan kita lagi mau survei polsek yang ada di daerah Makassar, apakah jauh lebih luas untuk parkirannya. Jadi kita lihat mau parkir di mana nantinya. Hai. Dan sekarang kita mau numpang mandi dulu boy ya, badan udah bau apek. Udah mandi? Udah mandi dong. Gimana airnya? Seger airnya. Mantap jiwa? Mandilah. Mantap. Oh, mana punyaku? Ambilkan lo, aku turun lo. Ambilkan itu dong alat mandi aku. Jangan mau bayar barang dia nggak ada tempat gantungan. Oh ya kak, lalu itu apa? Handuk udah? Ya udah. Gantung seadanya ya. Nih kondisi Bambang boy, masih mantap. Sekarang kita lihat WC-nya dulu boy. Ini pada boy kita, halo. Halo. Ini dengan Om Yongki ya. Selamat datang di Makassar, Ko. Hei, Kota Daeng. Siap. Nah, bersama istri beliau, halo. Selamat datang. Selamat datang. Siap. Semoga nyaman di Sulawesi. Amin, thank Ya. you. Kita tumpang WC dulu ya. Siap, lanjut, Ko. Oke. Orang Sulawesi itu baik-baik boy. Nah, kita tumpang WC dulu. Mantap jiwa macam WC hotel boy. Lanjut. Dan episode hari ini sampai di sini dulu karena masih banyak lagi hal-hal seru yang akan kita kerjakan di esok hari. Thank you buat kalian udah nonton dari awal sampai sekarang dan juga jangan lupa untuk follow IG kita untuk cek update terbaru kita di setiap harinya. Terima kasih untuk kalian semua. Sampai bertemu episode minggu depan dan seperti biasa, jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. Masih mantan ya? Kita ada pengumuman besar bahwa sekarang Jajago sudah ada fitur Membership. Jadi buat kamu yang suka dengan channel kita, kalian bisa support kita dengan cara klik tombol join yang ada di bawah. Dengan klik tombol join, kalian akan menjadi member resmi dari Jajago. Jadi dengan menjadi member, kalian akan dapat akses untuk hak-hak khusus seperti rencana di setiap komentar kalian dan juga akses pada video-video khusus. Contohnya seperti Behind the scene, keseharian kita. dan juga hal-hal yang nggak bisa kita ceritakan di konten biasanya, suka dukanya, dan juga ada hal-hal yang kadang-kadang memang lebih cocok kalau dikasih tahu tuh ke orang-orang khusus aja, boy. Dan kita juga mau ucapin apa? Terima kasih buat teman-teman yang sudah support kita di minggu ini. Ya, dan seperti biasa, tunggu kami di mata kalian ya. Dadah!